warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nurul Rusnawiyah dari Prodi Farmasi Universitas Islam Malang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan kadar dengan spektrofotometri UV vis. Apa sih yang dimaksud dengan penetapan kadar dengan menggunakan spektrofotometri UV vis? Spektrofotometri UV vis atau ultraviolet visible adalah salah satu dari instrumen yang biasa digunakan dalam menganalisa suatu senyawa kimia. Spektrofotometer umum digunakan karena kemampuannya dalam menganalisis begitu banyak senyawa kimia serta kepraktisannya dalam hal preparasi sampel. Dan apabila dibandingkan dengan beberapa metode analisa, spektrofotometri UV vis melibatkan energi elektronik yang cukup besar saat menganalisis, sehingga spektrofotometer UV vis lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif dibanding kualitatif. Spektrofotometri UV vis melibatkan energi elektronik yang cukup besar saat menganalisis, sehingga spektrofotometer UV vis lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif dibanding kualitatif. Serapan cahaya UV atau cahaya tampak mengakibatkan transisi elektronik, yaitu elektron-elektron dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan tereksitasi yang berenergi lebih tinggi, di mana detektor dapat mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan secara tidak langsung kepada cahaya yang diabsorpsi. Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada senyawa atau warna yang terbentuk. Spektrofotometri UV vis merupakan gabungan antara spektrofotometri UV dan visible. Alat ini menggunakan dua buah sumber cahaya yang berbeda, yaitu sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Larutan yang dianalisis diukur pada serapan sinar ultraviolet atau sinar tampaknya. Konsentrasi larutan yang dianalisis akan sebanding dengan jumlah sinar yang diserap oleh zat yang terdapat dalam larutan tersebut. Adapun prinsip kerja dari spektrofotometri, yaitu penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu oleh bahan yang telah diperiksa. Tiap zat memiliki absorbansi pada panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang dengan absorbansi tertinggi digunakan untuk mengukur kadar zat yang diperiksa. Banyaknya cahaya yang diabsorpsi oleh zat berbanding lurus dengan kadar zat. Untuk memastikan ketepatan pengukuran, kadar yang hendak diukur dibandingkan dengan kadar yang telah diketahui atau kadar standarnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang soal kasus pada penetapan kadar spektrofotometri UV vis. Berikut soal kasus dari penetapan kadar dengan menggunakan spektrofotometri UV vis, yaitu penentuan lambda maksimum panjang gelombang maksimum ditentukan dengan melarutkan sejumlah volume larutan induk standar hidrokuinon dan ditambahkan buffer fosfat dengan pH 5,5 sehingga diperoleh kadar 100 mg per mili. Absorbansi dari larutan diukur pada spektrofotometer UV dengan rentang 200-400 nanometer sehingga diperoleh panjang gelombang maksimum sebesar 289,6 nanometer. Lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Mengapa diperlukan pengukuran panjang gelombang maksimum? Untuk jawabannya yaitu karena untuk menganalisis panjang gelombang di mana suatu zat memberikan penyerapan paling tinggi yang disebut dengan lambda maksimum. Dan karena pada panjang gelombang maksimal tersebut kepekaannya juga maksimal dikarenakan perubahan absorbansi untuk setiap satuan konsentrasi yang paling besar. Maka panjang gelombang yang digunakan untuk melakukan analisis adalah panjang gelombang di mana suatu zat memberikan penyerapan paling tinggi atau disebut dengan lambda maksimum.
Hal ini disebabkan jika pengukuran dilakukan pada panjang gelombang yang sama, maka data yang diperoleh makin akurat atau kesalahan yang muncul makin kecil. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.